Itu kalau dia ngomongnya bagus-bagus, doanya bagus, itu jadi sugesti bisa sembuh, Pak. Tapi kalau, oh ya bapak ini parah nih Pak, kemarin ada kayak gini, mati Pak. Oh ya udah. Ah, iya. Ya kan kita nggak tahu. Kalau Allah izinkan, apa yang nggak bisa? Gitu. Apa yang nggak bisa? Makanya sugesti itu penting. Saya punya anak itu, kalau sakit itu beda-beda tempat berobatnya. Kalau anak saya yang pertama itu kepingin ke dokter ini, gitu. Ya obatnya nggak diminum Pak, asal ketemu cepet sembuh ya nak. Gitu. Sembuh Pak. Asal ngeliat senyumnya disapa itu sembuh. Makanya ada mantri tempat saya itu Pak, itu pasiennya dari Batu Nangkop, mantri ya Pak. Ya sama kayak mantri-mantri di kampung sebenarnya, cuman orang tersugesti. Sama lah kayak ustadz gitu ya. Jadi omongannya itu jadi motivasi. Saya ingat ada di mana? Di Mesir itu ada anak putus sekolah, habis sekolah nggak lulus, nggak lanjut. Sekitar tahun 50-an. Jadi kalau kata ustadznya kan dia pagi nganter dagangan di pasar, bantuin ibunya buka warung, sudah itu ikut kajian duha di musola, gitu ya. Tiap hari kayak gitu. Tiap duha itu ikut kajian di musola. Yang rata-rata ikut kajian itu ya mungkin seumuran Pak Habib, Pak Haji Mul gitu umurannya gitu. Kan paling kontras enggak. Yang lain tua-tua, aromanya geliga. Mohon maaf, ini bercanda. Aromanya remason gitu kan, yang dipegang asam urat gitu kan. Ah ini ada bujang seger gitu kan. Kata ustadznya, ya bunaya, ba'dal majlis natahaddatsu suwaya. Ya anakku, habis pengajian kita ngobrol sebentar. Kata ustadznya, kamu nih badannya bagus, nggak coba-coba daftar tentara? Kan Mesir lagi butuh tentara banyak, kan wajib militer. Kalau nggak itu daftar kerja apa kuliah gitu. Masa cuma cukup jadi lulusan SMA aja? Kata anak itu, ya saya mungkin engkau melihat saya ini normal. Saya ini sakit, saya dari kecil saya sakit. Mata kiri saya ini buta, bisa ngelihat, bisa keluar air mata, bisa kedip-kedip tapi nggak berfungsi, buta nggak ngelihat. Bagaimana mungkin tentara matanya buta? Nah, padahal saya itu ngomong secara umum. Ya bunayya, natawakkal 'ala Allah. Wahai anakku, tawakalnya kepada Allah, bukan kepada mata. Itu kan ngomongnya secara umum, Pak. Ngasih motivasinya secara umum. Kalau tawakal kepada Allah. Dia malah mikir jadi tentara. Pulang-pulang nyipin berkas daftar tentara. Pas hari itu tesnya tes terakhir. Ada sekian ribu peserta. Dia dapat nomor kira-kira 2000 sekian. Pas lagi terima matahari, kalau berteduh nggak lulus, kalau duduk nggak lulus. Tibalah dia dipanggil nomor 2000 sekian, masuk tes, cek kesehatan mata. Kata petugas tesnya, tutup mata kiri kamu. Memang mata kirinya buta. Nggak suruh tutup memang nggak kelihatan gitu. Tutup. Ini apa gitu kan? Ya Bapak kalau pernah tes mata kan ada ya, yang segitiga itu ya, biru, angka 1, ini merah, ini hitam, ini bisa begitu. Baik, sekarang tutup mata kananmu. Wah, langsung
langsung dia, ya Allah, ingat Allah, istighfar, doa, semua doa dibaca-baca. Mungkin doa makan segala dibaca gitu. Pokoknya sedapatnya dibaca. Namanya orang sudah pasrah. Begitu, ya sekarang perhatikan gambar itu. Begitu lagi mau tes, la haula wala quwata illa billah. Kan panas itu Pak, siang-siang gitu. Datang yang bawa minuman. Nah, mungkin bawa jus apa-apa gitu. Wah mantap, segar banget ini. Panas-panas gini minum jus ini gitu. Akhirnya diobrolin makanan minuman gitu. Lupa kalau dia lagi ngetes orang belum selesai. Udah lama panjang lebar gitu. Yang ini masih begini aja. Kemudian kata yang jurinya, ngapain kamu berdiri di situ tutup mata terus? Udah, panggil peserta yang lain. Gitu. Itu kan cara Allah bantu dia, itu nggak harus lewat uang, tapi ngelewat orang ngantar snack. Gitu kan. Ya sama kayak kita ujian skripsi lah. Begitu lagi suruh ditanya, kita ngasih kode teman kita nganterin snack gitu kan. Begitu selesai, ternyata dia lulus sekolah perwira di Mesir, bahkan dia lulus sebagai lulusan terbaik, tercatat sebagai sniper nomor 1 di Mesir waktu itu. Kenapa sniper? Dia nembak tuh nggak perlu ngincang lagi Pak, nggak perlu gini-gini, nggak perlu gini-gini lagi, yang sudah buta mata sebelah kiri. Jadi kalau nembak tuh titis Pak, kata titis apa titis? Pokoknya mantep lah. Beda dengan ya kalau Pol PP nembak itu lain kan. Mungkin ngincang 1 jam kaki kenanya kepala gitu kan. Itu titis karena dia tuh. Dulu dia mungkin kecewa. Hari itu dia merasakan, ya Allah, inilah anugerah Allah. Gitu. Jadi kalau orang menganggap cacat itu mungkin musibah, hari itu dia baru bersyukur. Cacat inilah yang mengantarkan dia jadi perwira terbaik, sniper gitu dan sebagainya. Makanya bapak-bapak, lihat orang miskin itu jangan dihinakan, karena bisa jadi dia ada kemuliaan. Apalagi tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan dipergilirkan pada manusia. Dulu orang dihormati, sekarang orang direndahkan. Mungkin aja kan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan pernah ditanya orang. Mungkin Bapak masih ingat? Allahu qadirun am ghairu qadirin. Ya Syekh, Allah itu mungkin kalau secara bahasa Arab ya, tekstual itu, ya Allah itu kuasa atau enggak berkuasa? Kata saya, balahu qadirun. Ya Syekh, Allahu qadirun am ghairu qadirin. Allah itu maha kuasa atau enggak berkuasa? Kata saya, balahu qadirun. Ya Syekh, Allahu qadirun am ghairu qadirin. Balahu qadirun. Muridnya pada kesel, ini orang sudah nanya dijawab masih nanya-nanya terus gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita Jailani. Jailani itu nama plesetan sebenarnya Pak. Sebenarnya Al-Jilani gitu. Kata saya, sesungguhnya yang kalian pahami tentang pertanyaannya tidak seperti yang saya paham. Pertanyaannya lebih dalam dari yang kalian paham. Ya Syekh, saya ini orang hina, orang bodoh. Mampu nggak Allah mengubah saya jadi orang cerdas, orang pintar seperti Anda? Kata saya, balau, tentu bisa. Kemudian, ya Syekh, saya ini orang yang tidak dihormati orang. Mampu nggak dengan takdir Allah mengubah saya jadi orang dihormati orang? Jadi orang mulia, bisa nggak? Kata saya, bala wa qadir, bisa. Apa yang nggak bisa lagi Allah? Nah yang ketiga ini bikin kita takut Pak. Ya Syekh,
engkau ini orang mulia, orang cerdas, terpandang, dihormati. Bisa nggak dengan takdirnya Allah ubah kamu jadi hina seperti saya? Direndahkan, jadi orang bodoh. Kata saya, bala huwa qadir, tentu Allah bisa. Artinya bapak-bapak, kita memang disuruh beramal banyak, disuruh beramal soleh, tapi nggak boleh bangga dengan amal. Betapa banyak orang, bahkan para malaikat di langit itu sudah menganggap orang ini ahli surga, Pak. Malaikat di langit itu sudah berhusnuzon, ini calon ahli surga nih, calon ahli surga nih. Ternyata apa? Di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Maka dalam hadis yang kemarin sempat kita bahas, ketika Allah mengatakan kepada surga, innaki al-jannah, kamu adalah surga, rahmati arhamu bika man asya, rahmatku, kasih sayangku yang ada padamu ini aku berikan kepada siapapun orang yang aku kehendaki. Bisa jadi hari ini ada orang mulia, tapi dia terlalu bangga dengan kemuliaannya, Allah hinakan. Bisa jadi banyak orang yang kita anggap biasa-biasa aja, Pak, biasa-biasa aja, tapi Allah muliakan dia. Ada di mana, daerah Tasik atau mana ya, ada tukang bangunan, Pak. Orang nggak ngira dia tukang biasa. Ternyata dia bikin kitab itu, Pak. Kitabnya disarang di beberapa negara, Pak. Tukang biasa, tapi dia punya ilmu. Itu dikagumi orang. Yang kagum orang-orang jauh, bukan orang sekitar. Nah, kita ini kan kadang-kadang, mohon maaf ya, ada orang-orang yang pintar ngomong tapi nggak ada ilmunya. Tapi ada orang punya ilmu nggak dikasih kesempatan. Atau malah ada orang yang juga punya ilmu tapi dia nggak sadar kalau dia punya ilmu, diem aja gitu. Lihat kemungkaran diem aja, nggak boleh juga. Makanya bapak-bapak, jadi orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi atas berkat rahmat Allah. Selanjutnya amal itu, Pak, cuman untuk menentukan dia ini ditaruh di mana posisinya. Di surga tingkatan berapa, di surga mana gitu. Tapi bukan karena amal masuk surganya. Tiketnya apa? Atas berkat rahmat Allah. Makanya bapak-bapak selalu doa, ya Rabb irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Itu penting. Jangan bangga dengan amal. Kalau yang beramal aja belum tentu masuk surga, apalagi cuma niat amal, nggak amal-amal. Kalau seandainya, tapi nggak coba dilangkahi, nggak coba dilakukan. Itu ya bapak-bapak. Maka ada yang dalam hadis arba'in itu, ada orang jaraknya antara dirinya dengan surga itu 1 hasta, sangat dekat. Makanya malaikat itu tertipu, Pak. Mohon maaf ya, malaikat saja sampai mengira dia ahli surga kan. Jarak antara dirinya sama surga itu 1 hasta. Berlaku padanya ketentuan Allah di akhir hidupnya. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang jaraknya antara neraka dengan dirinya 1 hasta. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga, masuk surga. Nah, itu kalau dalam syarahnya beberapa ulama itu sempat ditanya oleh murid-muridnya, ya Allah, ya Ustaz, mohon maaf nih, apa Allah nggak adil? Kenapa Allah tidak melihat amal-amalnya yang lalu-lalu? Apa kata syekhnya itu? Ini disebutkan kada an yadhunnun nas annahu yaf'alu khairan. Orang-orang mengira dia melakukan perbuatan baik.
padahal niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia wa ma fiha. Tapi dia berbuat baiknya itu karena niatan dunia. Jadi bukan karena ini. Jadi kalau dia hafal Quran mungkin karena dibilang hafiz, biar dianggap qori gitu. Ada orang Yasin hafal Pak, tapi nggak bisa baca Quran karena sering dengar gitu. Dia tersugesti ikut Yasin itu kenapa? Kalau dia hafal Yasin, duduknya di dalam, dikasih snack yang bagus-bagus, nah dia termotivasi kan. Iya. Bagaimana dengan, makanya bapak-bapak, orang kafir itu sama Allah kalau berbuat baik itu langsung dikasih di dunia, karena Allah tuh nggak mau punya hutang. Kalau orang beriman itu kalau beramal dikasih pahalanya di dunia dan disisakan banyak di akhirat. Tapi kalau orang kafir, kalau dia beramal itu langsung dikasih semuanya di dunia. Karena wama lahu fil akhirati min nasib, nanti di akhirat gak kebahagiaan lagi. Nah kita nih kalau beramal, bapak mau kepingin dapat dunia di dunia apa nanti di akhirat? Nah, kalau bapak nanti takutnya berharapnya di dunia, nanti di akhirat gak kebahagiaan lagi. Maka kalau kita beramal di dunia gak dapat, bapak mudah-mudahan di akhirat masih ada tabungan lah, kan begitu. Iya. Makanya ada anak-anak kadang-kadang ngurus orang tua. Mbak, kamu sih gantian sih Mbak ngurusin mama ini. Uang saya udah habis ngurus mama ini. Nah, kalau orang ngomong begitu itu salah. Kenapa? Karena uangnya bukan habis, sudah ditabung di akhirat. Saya waktu ngisi kuliah di UMKO itu, ada mahasiswi itu bilang, Ustadz, saya ini janda punya anak satu. Kata teman-teman cici gitu kan, nawarin Ustadz nih gitu. Terus pertanyaannya apa? Ibu saya juga janda. Ibu saya tinggal ikut saya. Cuman dia banyak ngatur urusan saya Ustadz. Kalau saya nggak ikut perintah dia, kemauan dia, dosa nggak saya ini Ustaz? Saya bilang, coba ibu ulangin lagi pertanyaannya. Ibu saya tinggal ikut saya, terus gitu cerita. Saya tanya lagi, ulangin bu pertanyaan, saya nggak paham bu. Kayak mana Ustaz ini? Nggak paham. Pertanyaan ibu itu salah. Pertanyaan ibu salah, pernyataan ibu juga salah. Lalu salah di mana? Ibu, harta ibu milik orang tua ibu. Jadi kita ini dapat apa-apa ini karena berkat doanya orang tua. Iya Pak. Karena kalau orang tua sekali doa yang jelek, jangan harap Bapak. Iya. Jangan harap kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Makanya bapak-bapak yang masih kebagian kedapatan ngurus orang tua ya bersyukur. Berikutnya, ngopi dulu Pak. Ini ya, semenjak ditinggal Ustadz Firdaus ke Mekah ada ini ada kopi, ada teh, gitu luar biasa nih. Udah lama gak ketemu Pak Kandus ini. Ada bisnis apa Pak Kandus? Ada motor apa yang baru? Baik, berikutnya bapak-bapak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'tir rajulus saminul azim yaumal qiyamah la yazinu indallah junaha ba'udatin muttafaqun alaihi. Akan datang
seseorang yang badannya besar, yang dia punya keagungan pada hari kiamat, itu tidak ada harganya di sisi Allah, atau kalau ditimbang dengan sebelah sayap yang nyamuk, itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi ada orang badannya besar, punya kedudukan besar, mungkin pangkatnya tinggi, itu dia dan amalnya jika ditimbang di sisi Allah itu nggak ada harganya, ya, malah lebih tinggi harganya sebelah sayap nyamuk. Karena di ungkapan hadis lain itu Pak, dunia dan segala isinya itu tidak ubah seperti sebelah sayap nyamuk. Jadi bapak-bapak sangat rugi kalau orang cari dunia bener, sholatnya keteter. Iya, berangkat pagi ngitung-ngitung, malam ngitung-ngitung gitu. Nanti istirahat sebentar, diperbudak dengan dunia. Harus nyikut kanan, nyikut kiri, saudaranya disikut, ada tipu, ada intrik, ada fitnah, semuanya begitu. Saya ngobrol dengan ya ada teman lah STPDN, Ustadz, kalau di Pemda, mohon maaf ya, di Pemda ini Pak, kalau ketemu adik-adik letting, abang apa kabarnya nih? Begitu kita di luar punya intrik Pak, gimana caranya ngasih kasus, jatuh nanti dia naik, begitu. Udah ada intrik. Ya kalau di politik gitu ya, banyak cerita. Di depan kita baik-baik, nanti di mana dia ngasih jebakan. Saya kenal sama ada anak baru kerja di satu perusahaan yang ngisi uang di ATM itu Pak. Karena dia pinter, bisa nyupir, bisa apa-apa, disuruh itu cepet. Jadi untuk orang sebaru dia baru kurang dari setahun, gajinya sudah 10 juta. Sementara ada orang sudah bertahun-tahun gajinya 3 juta, 5 juta, itu aja. Nah, ternyata orang gak senang. Begitu dia datang ke kantor pada maghrib, terima paket. Ya paket kiriman paket tuh Pak. Mau terima paket, paketnya ditaruh dalam map itu, tek gitu. Tiba-tiba digerebek, ada Brimob, ada Densus gitu. Ternyata paketnya ada narkobanya. Padahal dia, ya mohon maaf, merokok juga enggak. Jadi bapak-bapak jangan terjebak dengan dunia. Jadi ya bolehlah, tapi jangan lupa gitu. Kan ibadah itu kan enggak banyak ya. Sholat itu kan enggak, waktunya tertentu, enggak banyak gitu. Jangan sampai sholatnya keteteran. Jadi bapak-bapak disebutkan ada orang pada hari kiamat itu kalau dia punya harta, hartanya nggak ada manfaat untuk akhiratnya. Ya bapak-bapak mohon maaf ya, ada orang mungkin secara ini aman lah, korupsi 1 triliun sampai 3 triliun, 3.000 triliun itu gimana cara? Saya pikir 271 triliun itu sudah banyak Pak. Ada yang korupsi 3.000 triliun. 3.000 triliun itu nggak perlu bapak rapat apa itu? Donatur. Nggak perlu Pak. Kalau ini luar biasa lah. Makanya bapak-bapak yang sehat gunain waktu sehatnya, yang punya umurnya digunain. Apa yang kita bisa kerjain. Jadi apapun posisi kita, pastikan posisi kita, kerjaan kita, jabatan kita itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Untuk apa bapak punya jabatan, pening-pening ngurusin jabatan, masuk neraka juga. Iya.
Kadang-kadang kita iri kan, wih ini orang sama saya pangkatnya sama, tapi dia megang jabatan. Gajinya besar, ya gajinya besar, karena tanggung jawabnya besar. Semakin banyak tanggung jawabnya, itu peluang pahalanya lebih besar, tapi peluang maksiatnya juga lebih besar. Nah, jadi bapak-bapak, jadi kalau punya, jangan tertipu maksudnya ya. Kalau punya harta, gunain hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Punya jabatan, gunain jabatannya. Jadi jangan lempeng aja. Makanya kata Imam Said Qutb dalam fi Zilal itu disebutkan gini, man ya'is li nafsihi ya'isu saghiran wa yamutu saghiran. Barang siapa yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, itu hidupnya jadi orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Iya. Kalau orang mikirnya cuma untuk hidupnya sendiri ya, untuk lempeng-lempeng aja Pak. Rumah, masjid, ladang, rumah, masjid itu aja. Hanya orang biasa aja Pak. Tapi waman ya'is li ummatihi wa sya'bihi ya'isu aziman wa la yamutu abada. Orang yang hidupnya untuk bangsanya, untuk masyarakatnya, hidupnya jadi orang mulia, orang besar, dan gak akan pernah mati selamanya. Makanya kata beberapa sastra Arab, umrul fata latula zamani. Orang ya dianggap panjang usianya itu bukan panjang usia hidupnya, tapi sebutan ketika dia meninggal. Said Qutb udah meninggal lama Pak, di tiang gantung. Tapi orang baca kitabnya fi Zilal jadi hidup gitu kan. Disebut hidup. Ya kayak ya pahlawan-pahlawan lah. Ya, disebut hidup padahal orang udah meninggal. Ya, sampai sekarang kan masih ada sumurnya Utsman bin Affan. Itu siapapun orang berwudu pakai situ, sholat pakai air itu dapat pahala. Sampai sekarang masih ada kebunnya Utsman bin Affan. Ada banknya Utsman bin Affan Pak. Orang pinjam usaha berkembang, dia dapat pahala. Orangnya sudah meninggal. Tapi banyak ngalir. Makanya bapak-bapak jangan jadi zona aman. Jangan jadi zona aman. Bahkan disebutkan dalam, jadi bapak harus menanam, harus berdakwah, harus menyampaikan. Bahkan disebut kalau bapak tahu besok kiamat itu tetap suruh nanam korma. Kalau besok kiamat, nah kita kan besok lah, udah semurat ngapain lagi? Udah sakit. Jadi bapak-bapak, bahkan saya sering katakan Profesor Mansur Suryanegara itu dalam buku Akid Sejarah itu disebutkan Ali bin Abi Thalib itu pernah melakukan 4 kali eksibisi ke Jawa Barat, tepatnya daerah Tasik, daerah Garut, daerah Bogor. Itu 4 kali Pak, jauh. Karena mereka yakin, kan dia kan bukan PNS Pak ya. Jadi kalau PNS mungkin seluruh tugas jauh Ustaz, yang lain aja yang nganggur gitu. Karena dia yakin kemanapun dia berpijak, wa huwa yatawalla sholihin, dialah Allah yang menanggung beban orang soleh. Ini kadang-kadang kita ini bersedia ditempatkan di mana saja. Yang penting masih seputaran Monas. Oh iya dekat berarti. Yang penting masih dekat masjid gitu kan. Jadi bapak-bapak, ya kalau kita lihat
apa namanya sejarah dulu ya memang nggak terbantahkan sejarah itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Monggo. Ya, monggo silakan. Pertanyaan yang lalu, materi tentang sedekah. Ya. Itu bagaimana kita sedekah, terus amalnya kita takut ke orang tua, terus kita dapat amal. Ya. Jadi orang bersedekah atas sama orang tua. Dapatlah. Dapat. Jadi setiap amal seorang anak, ya, makanya bedanya gini. Kalau bapak beramal untuk diri bapak, itu yang dapat cuma bapak. Tapi kalau bapak beramal atas nama orang tua, maka orang tua bapak dapat, bapak pun dapat. Saya sampai saat ini bapak-bapak, ini bukan tahdus bin nikmah ya. Saya kalau korban itu pasti untuk orang tua saya. Saya belum pernah korban atas nama saya. Hari ini korban untuk bapak, tahun besok korban untuk ibu, besok lagi saya korban untuk bapak. Ustadz kapan? Biar anak saya yang korban atas nama saya. Nah, gitu. Karena bisa jadi dulu orang tua kita nggak korban karena mikiran SPP kita, ya kan? Dulu orang tua mungkin berhitung dia mau korban, ini anaknya aja SPP yang nunggak, mana dipanggil minta pemutihan kan gitu. Makanya ya korbannya. Anak saya nanya, Bi, kok bukan nama Abi? Lah, dulu mungkin Mbah Kung itu mau korban, tapi nggak ada uangnya. Kan kami ini 11 bersaudara, Pak. Saya 11 bersaudara. Gimana korbannya tuh? Jadi mungkin orang tua saya ini kalau dia muzaki itu merangkap mustahik. Kata, iya. Makanya bapak bagusnya korban. Kalau berkorban, beramal apa saja atas sama orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Mas Prayit, dilarang bersandar kecuali hanya kepada Allah. Sudah bagus posisinya, pakai nyandar-nyandar, cepat tua nanti. Oh ya. Oh ya. Takut khauf dan khosyah. Ya. Itu sebaiknya yang mana yang kita lakukan? Khosyah sama khauf. Kalau khauf itu dia takutnya itu karena ancaman. Kalau khauf itu takutnya karena kamu kalau melakukan ini masuk neraka. Jadi kita takut karena nerakanya. Kalau khosyah takutnya karena malu. Malu saya ini, bos saya itu baik benar sama saya, kok saya khianat, kok saya korupsi, malu gitu kan. Ya kalau kita belum sanggup yang malu itu Pak, ya yang khosyah lumayan lah. Mau apa namanya, mau berzina gitu, ya Allah takut saya masuk neraka nih, tahan gitu. Ya bagus juga lah, kayak perempuan itu kan. Talal lailu waswadda janibuhu wa araqani alla khalila ulaibuhu. Tallahi wallahi tukhsha awaqibuhu la harraka min hadzal sarir jawanibuhu. Malam begitu panjang, gelap begitu pekat, tanpa seorang pun bercumbu denganku. Demi Allah, jika bukan karena takut dengan azab Allah, mungkin ranjang ini sudah bergetar dengan laki-laki lainnya. Jadi karena ada ancaman itu, itu masih mending Pak. Yang jelek kan, masih muda. Nantilah kalau sudah tua-tua kayak Pak Habib gitu, baru ke masjid gitu kan. Kalau udah pensiun gitu kan. Kalau sudah asam urat, rematik gitu kan. Padahal kan namanya
Mati kan nggak harus tua, Pak. Monggo. Mama, saya sebut maaf ya, karena saya merasa dekat saya sebut Pak Habib, bukan karena ngejek. Nanti Pak Habib besok nggak ngaji lagi kan, dendam saya. Monggo Pak, ada Pak Kusuma. Kalau pertanyaan melenceng boleh ya? Oh, melenceng kemana maksudnya? Yang masalah kayak bisnis ya. Ya. Kayak sekarang ada trading, forex, saham, termasuk gimana? Riba nggak? Nah, bapak-bapak harus dilihat akadnya. Akadnya seperti apa? Saya kampus itu kan ada kan saya ngajar di Ibnu Rus, Taib Ibnu Rus ya. Itu ada kelasnya ekonomi syariah. 3-4 tahun yang lalu itu kampus punya koperasi. Punya koperasi, tapi sistem koperasinya masih riba karena akadnya masih pinjam. Namanya pinjam itu Pak, pasti ada bunganya, ada marginnya, walaupun judulnya ini infak. Apapun sebutannya, kalau akadnya pinjam, mau infak, mau sedekah, mau nafkah, apalagi mau sodako, itu tetap riba karena akadnya pinjam meminjam. Dan pinjam meminjam itu dipastikan kalau pinjam 100 balikin 100. Namanya pinjam. Pinjam itu nggak boleh cari keuntungan. Karena al aslu hukum asli pinjam minjam itu ta'awun, harus tolong menolong. Tapi kalau kita mau cari keuntungan, judulnya jangan pinjam meminjam, tapi pembiayaan. Jadi gimana? Diubah. Nggak harus bagi hasil. Contoh gini, kalau akad sebelumnya gini, Pak, saya mau pinjam 1 juta, nanti saya balikin 10 bulan, mau dicicil ataupun tempo 10 bulan. Yang penting saya pinjam 1 juta. Kemudian kata kita, ini kan kita pinjam meminjam. Jadi nanti Bapak ngembalinya 1 juta. Selama sebulan tetap 10 juta, tetap 1 juta. Tapi ada infaknya 1 bulannya 2%. Jadi kalau 10 bulan 20%. Jadi nanti Bapak infak 200.000. Itu kan judulnya kan? Sama aja nanti Bapak datang ke perempuan nakal. Oh, saya nggak zina kok. Saya niatnya sodako. Itu kan sama. Jadi gimana? Diubah akadnya. Bapak, Pak, saya mau minjem. Jangan pinjam. Kita bukan konvensional. Jadi gimana? Saya mau pembiayaan. Saya pinjam 1 juta. Saya mau pembiayaan 1 juta. Maaf, pembiayaan. Jadi istilahnya saya mau beli barang, anggaplah kulkas. Kulkas itu harganya 1 juta. Sanggup nggak Bapak belikan untuk saya? Nanti saya bayar kepada Bapak 1.200.000, temponya 10 bulan. Kan sama aja dapat 200.000 untungnya. Cuman yang satu pinjam meminjam, yang satu jual beli. Ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah memberikan kehalalan, keberkahan pada jual beli, nggak boleh riba. Itu Pak. Jadi Bapak lihat, mau dia apa saja, kalau dia ada keuntungan dari pinjam minjam, itu jadi riba. Saya datang nih Pak jadi ceritanya saya datang ke Bank Syariah Indonesia, BSI. Kan ada mahasiswa PPL, karena bagus ditarik jadi pegawai di BSI. Saya datang, Pak Yudi mau pinjam nggak sama kami? Gitu. Kata mahasiswa itu. Ulang-ulang, kamu ngomong apa tadi? Pak Yudi mau pinjam nggak? Banyak loh teman-teman Pak Yudi itu pinjam di sini.
Enggak, ulangi lagi kemana nih? Pak Yudi kok enggak saya ulang. Saya jadi mempermasalahkan kamu ngomong pinjam tadi. Kalau saya datang ke bank BRI atau lain itu wajar ngomong pinjam karena mereka nggak punya akad syariah. Kalau di bank BS ini nggak ada pinjam meminjam, adanya pembiayaan jual beli. Jadi walaupun Bapak datangnya ke bank Islam syariat, kalau Bapak niatnya pinjam itu jadi riba. Gitu Pak. Iya. Saya kasih contoh nih. Masih ada waktu nggak? Kita bikin kesepakatan isanya jam 4 ya. Ya masalahnya cuman kopi sama ini aja ya. Boom. Nah, depan berikutnya aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mas ingatin ya Mas Gopur ya, nanti kita bahas tentangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bapak-bapak harus hati-hati. Ini di desa ini desa apa ya? Ini desa apa? Sawu Jajar. Masuk di proposal di Basnas itu Pak. Saya tidak sebutkan warganya ya. Ada proposal di Basnas itu bantuan. Ada orang di Sawu Jajar ini hutangnya banyak benar. Di BRI ada, di Bank Lampung ada, di Bank Mekar itu Pak, itu ada 4 apa 6 itu. Di Bank BRI itu 3 juta, di Bank Lampung 3 juta, angsurannya Pak. Jadi kalau dia per bulan itu harus bayar kurang lebih 22 juta. Kayak mana nih sebenarnya? Ya kita bahasan kan nggak banyak, kalau kasih 1 juta ya masih pingpiro itu. Jadi bapak-bapak hati-hati. Dan termasuk Bank Sawu Jajar ini tempatnya paling subur rentenir kayaknya. Jadi orang bikin darah tinggi itu selain dia kolesterol, Bank Mekar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.